Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggara perpustakaan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggara perpustakaan. Karena dia akan cepat periksa apa di laporan potong pembuluh darah dia mengembang. Darah sekali kan. Tapi ya orang namanya orang dimohon untuk memasuki ruang paripurna. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD. Telah hadir sebanyak 37 orang. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Awigina Masku Namo Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan. Pada hari ini, Rabu 7 Desember 2022, tepat pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara Korpimda Kota Malang yang mewakili, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah Kota Malang. Yang saya hormati rekan-rekan media yang berbahagia, sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat melaksanakan paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Wali Kota Malang nomor 18.35/73.112/2022 hal rancangan peraturan daerah Kota Malang dan telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, maka telah ditetapkan jadwal-jadwal rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan. Maka dari itu hari ini merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang yang dimaksud. Namun sebelum rapat paripurna ini saya lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat bahwa acara kita pada hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Hadir satu lagi, berarti 38 orang. Hadir yang masuk dulu. Rapat paripurna Dewan terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti acara tunggal ini, yaitu penyampaian penjelasan Wali Kota dalam menghantar penyampaian penjelasan tentang rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan
yang akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang pada Bapak DRS Haji Sutiaji. Dipersilakan. Dalam penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggara perpustakaan, Wali Kota Malang menjelaskan tingkat literasi masyarakat Kota Malang dan Indonesia pada umumnya hingga saat ini masih tergolong rendah. Dari 70 negara, Indonesia menduduki urutan ke-62 tingkat literasinya. Sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk terus menguatkan literasi masyarakat tersebut. Tingkat literasi ini sangat berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan masyarakat karena akan turut menentukan kualitas hidupnya. Merdeka. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, izin Pak Sekda ke Surabaya, rapat dengan BPK, staf ahli asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang ini, serta rekan-rekan pers yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita semua, sehingga pada salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala khairat yang sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 422 garing 35.73 terdiri dari 14 bab dan 44 pasal dengan sistematika sebagai berikut. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Penyelenggaraan perpustakaan merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Diharapkan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kami informasikan bahwa Indonesia tingkat literasinya masih di urutan ke-62 dari 70 negara, hanya masih di 10 urutan terakhir. Maka pemerintah berkewajiban untuk terus menguatkan literasi masyarakat guna membentengi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menajamkan kembali makna kehidupan kita berbangsa dan bernegara, untuk menyatukan tekad bulat kita menjaga NKRI. Untuk itu, perlu adanya aturan yang berkaitan dengan peningkatan literasi tersebut. Melalui Raperda yang nantinya akan menjadi perda ini, maka infrastruktur dan suprastrukturnya akan ditata dan dipenuhi. Melalui Ranperda ini, nantinya semua akan diatur dengan baik, berbagai kebutuhan perpustakaan secara detail, seperti anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan sarana prasarana, hingga jika dimungkinkan untuk penambahan pustakawan. Demikian dengan hadirnya Abah Abdurrahman, maka selesailah malam ini. Rupanya Pak Wali sungkan dengan Abah Dur. Terima kasih Pak Wali, luar biasa penyampaiannya, dan kita di bulan ini insya Allah akan minimal mengesahkan 2 Ranperda lagi, yaitu Ranperda PTSP dan PDRB sebagai satu untuk pemerintah Kota Malang, dan kita harapkan semuanya tetap antusias untuk menghadiri undangan-undangan nanti yang akan kami sampaikan, sehingga keabsahan daripada Ranperda yang kita bahas ini benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan oleh Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota tentang penyelenggaraan perpustakaan pada hari ini Rabu 7 Desember 2022 tepat pukul 9.47 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup.
Sementara, usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggara perpustakaan, Ketua DPRD Kota Malang mengatakan DPRD akan mempercepat pembahasan Raperda ini sehingga segera disahkan menjadi perda. Indonesia ini kan literasi kita masih rendah. Jadi bagaimana harapannya masyarakat Indonesia ini penguatan literasinya. Maka ada beberapa yang harus dilakukan. Suprastrukturnya harus dibangun. Antara hak dan kewajiban itu mesti dari suprastruktur antara kewajiban. Jadi orang yang dilayani yang di sana itu kan menjadi haknya warga negara. Kita menjadi aparat menjadi kewajiban untuk melayani. Ya. Tenaga profesionalismenya nanti juga diatur. Bagaimana untuk mengangkat tenaga profesional. Karena di Kota Malang itu yang pustakawannya kita masih rendah, bukan hanya di Kota Malang, tapi semuanya perguruan tinggi yang perpustakaannya juga masih kurang pustakawan. Jadi mengatur tentang tenaga kerja, tentang pendanaan, tentang mekanisme organisasi dan seterusnya. Goalnya adalah bagaimana masyarakat penguatan literasi sehingga tidak hanya membaca, tapi dia nanti sebelum sharing itu juga kuat. Karena apa? Kuatnya literasi masyarakat. Kan di Indonesia masih 62%. Ya, masih 62, urutan ke-62 dari 70. Berarti kan nemen ya. 10 ya. Hampir terakhir. Urutan ke berapa ya? Ya. Inovasi apa Pak yang didorong di perpustakaan supaya ya digitalisasi masuk di dalamnya termasuk nanti pengorganisasian adalah masalah digitalisasi library kan sebenarnya sudah tapi harus ada payung hukum. Kalau untuk peningkatan membaca sendiri seperti apa dari Pemkot nanti Pak? Ya dengan pojok-pojok perpustakaan dengan mobile ya hadir di sana. Dan termasuk teman media kan nanti untuk menyampaikan. Kalau untuk nambah pustakawan itu apa perlu ada? Ya ada Mas. Jadi baru itu butuh berapa? Ya. Kalau rekrutmen sebetulnya kita itu kalau itu kan formasinya dari Kementerian PAN dan BKN. Tapi udah pernah kita minta tenaganya ternyata pustakawan tidak banyak orang yang dengan barang kan gen kuliah gak mampu. Iya, memang agak langka. Dulu di tahun ya ada teman saya dulu yang dulu itu diambil dari bukan di UM itu aja dulu di tahun 87 itu di Jawa Timur itu hanya ada 5 pustaka. Malang hanya 1. Itu artinya memang langka. Ya. Sekarang ada belum ada. Kalau data sekarang saya ya. Karena kita sering pada saat hearing-hearing dengan Kadis Perpus ada beberapa aturan-aturan yang beliau belum bisa laksanakan, terutama terkait pembiayaan terhadap perpustakaan yang diselenggarakan oleh perorangan. Kan banyak nih di Kota Malang ada relawan-relawan perpustakaan yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kami lebih menyoroti daripada bagaimana peran pemerintah bisa meningkatkan gemar membaca, bukan hanya gemar makan ikan, ya gemar membaca juga, sehingga tapi pemerintah hadir, tidak hanya mengajak, tapi ada pembiayaan di situ, di pendanaan tadi ada beberapa pasal, itu yang kita inginkan pemerintah hadir di situ dengan memberikan subsidi kepada penyelenggara perpustakaan secara mandiri. Adalah pemerintah hadir di situ dengan memberikan subsidi baik berupa buku yang kita dapatkan ataupun pembinaan berupa uang pembinaan lah terhadap perpustakaan itu yang tiap tahunnya akan bergulir. Jika ini dilakukan, kita meyakini bahwa banyak perpustakaan yang sekarang sudah ada akan terbina dan kemudian menjadi anggota anak asuh lah dari perpustakaan kita, sehingga di situ kalau sudah jadi anak asuh otomatis ada pembinaan di situ, baik pembinaan berupa non fisik maupun pembinaan fisik. Ya. Kalau selama ini pendataan di rumah itu yang belum ada karena mereka belum terinventarisir secara baik. Dan kita harapkan pemerintah langsung turun dengan membuat pojok-pojok baca di instansi-instansi, misalkan di Gedung Dewan mengadakan, kita siapkan nanti ruangan. Ada pojok baca di bawah binaan perpustakaan. Kalau dan untuk semua OPD. syarat pengajuan dananya untuk perpustakaan. Nah ini yang akan diatur dulu di pendanaan ini. Ya, yang kita atur
Yang jelas kita mau buat perda yang tidak membatasi atau perda yang sifatnya malah mempersulit diri kita sendiri. Kita ingin perda ini bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Karena peraturan daerah dibuat sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Muaranya di situ. Jadi nanti karena perda ini masih dalam pembahasan, tentu saja akan kami nanti memanggil tokoh-tokoh akademisi, kemudian tokoh-tokoh pemerhati perpustakaan, dan kita melihat peraturan perundang-undangannya selama itu tidak melanggar dari sisi peraturan, terutama kita akan konsultasi dengan BPK, Dewan pasti akan menyetujui dan kita ingin APBD untuk masyarakat benar-benar turun di sini. Berarti kalau udah jadi perda tahun depan bisa fokus ya Pak ya untuk Iya, perpustakaan? ini kita mungkin bulan ini selesai sampai di Pansus. Awal tahun pembahasan kita harap awal Februari maksimal sudah selesai. Ya, karena tahun ini, bulan ini kita akan menyelesaikan 2 ranperda finalisasi, ranperda PTSP dan ranperda PDRB. Ini dibutuhkan sekali sama Bapenda dan perizinan, termasuk juga PU, untuk penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pemasukan PAD kita. Ya. Oke. Pak, sebagai kota pendidikan, apakah Pak Ketua juga melihat Malang ini sudah ideal dengan literasi bacanya? Beberapa tempat baca ya, terutama yang perpus yang jadi ikonik di Ijen tuh Sepi ya Mas ya? sepi. Ya, itulah Pak, kita ingin ada gerakan untuk menarik itu semua. Kita ketahui bukan hanya di Kota Malang, tapi secara umum Indonesia itu masih rendah sekali tentang minat bacanya, tapi di satu sisi sangat senang dengan medsos. Ini kan sesuatu yang ironis. Satu sisi senang medsos tapi nggak senang baca, berarti kan baca judulnya saja. Salah satu ini untuk memerangi hoax-hoax yang selama ini memecah belah kita. Nah, kita harapkan bagaimana caranya ada inovasi-inovasi di situ, sehingga kita harapkan inovasi-inovasi ini bisa menarik bagaimana perpustakaan menjadi referensi daripada masyarakat kita yang ingin dapat informasi-informasi yang valid. Ya. Digitalisasi tadi Pak. Iya, digitalisasi akan kita lakukan, pendanaan akan kita lakukan, dan kita nanti perpus sudah bukan menjadi anak tiri lagi, tapi kita Berarti kalau menginginkan ada perpustakaan. digitalisasi, orang semakin malas dong Pak buka buku di perpustakaan. Makanya sekarang kan begini Pak, kita meyakini bahwa kan pilihan. Ada orang yang senang digitalisasi, ada yang masih senang membaca. Dua-duanya kita layani, ya, konvensional dan IT tetap di jalan dua-duanya. Nah, karena masyarakat kita belum bisa sepenuhnya langsung bisa pakai IT, tapi konvensional juga tetap kita lakukan. Ya, intinya gini Pak, kita ingin bahwa perpustakaan ini betul-betul buat gerakan, pendanaannya seperti apa, sehingga orang datang ke perpustakaan itu lebih banyak lagi dari tiap tahunnya. Lebih menarik gitu Lebih ya. menarik, ya. Simon Alfredo melaporkan.